punya gaya rambut punk rock tegak menantang, bercak merah menyala di pipi, dan hobi mandi berkali-kali dalam sehari. Burung ini bukan cuma cantik, tapi juga menyimpan banyak misteri di balik kicauan riangnya. Halo sahabat Rimba, selamat datang kembali di channel Rimba Bulan. Channel yang akan selalu mengajak kalian menyusuri pesona satwa yang menarik untuk dibahas. Tapi sebelum kita terbang lebih jauh mengenal si jambul gagah ini, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan petualangan seru lainnya dari Rimba Bulan. Dalam catatan sains, burung ini menyandang nama Pycnonotus jocusus. Nama jocusus berasal dari bahasa Latin yang berarti periang atau lucu. Sebuah penghormatan bagi sifatnya yang aktif dan kicauannya yang seolah sedang tertawa. Ia termasuk dalam keluarga Pycnonotidae atau keluarga merbah-merbahan. Habitat aslinya membentang dari kaki bukit Himalaya di India, melalui Tiongkok Selatan hingga ke ujung semenanjung Malaysia. Namun, ada fakta ilmiah yang mengejutkan. Merbah jambul adalah salah satu pengembara paling sukses di bumi. Melalui bantuan manusia, baik disengaja ataupun tidak, mereka kini menetap subur di Florida, Australia, hingga Mauritius. Secara anatomi, burung ini memiliki panjang sekitar 20 cm. Perhatikan jambulnya yang meruncing. Jambul ini bukan hanya hiasan. Secara ilmiah, posisi jambul adalah indikator emosi. Saat ia tegak lurus, burung ini sedang waspada atau bersemangat. Namun saat ia mendatar, itu adalah tanda ketakutan. Berbeda dengan burung hutan yang pemalu, merbah jambul sangat akrab dengan manusia. Mereka menyukai area terbuka, taman kota, dan pinggiran hutan. Mereka adalah omnivora yang rakus. Di pagi hari, mereka adalah penikmat buah-buahan, mulai dari beri liar hingga pepaya matang. Namun saat energi tambahan dibutuhkan, mereka berubah menjadi pemburu serangga yang lincah. Ada satu fakta unik yang membuatnya dicintai para penghobi. Merbah jambul dikenal dengan Raja Mandi. Di alam liar maupun penangkaran, mereka memiliki obsesi luar biasa terhadap kebersihan. Mereka bisa mandi berkali-kali dalam sehari. Perilaku ini bukan hanya soal estetika bulu, tapi juga cara mereka mengatur suhu tubuh dan menghilangkan parasit di sela-sela bulu tebal mereka. Secara sosial, mereka adalah makhluk yang komunikatif. Bercak merah di pipi yang disebut dengan red whiskers sebenarnya adalah bulu halus yang menutupi lubang telinga mereka. Para ahli percaya kontras warna merah ini membantu sesama merbah jambul mengenali satu sama lain di tengah rimbunnya dedaunan hijau. Musim kawin adalah waktu di mana dedikasi merbah jambul diuji. Mereka adalah burung monogami. Sepasang jantan dan betina akan bekerja sama membangun sarang. Betina biasanya menghasilkan 2 hingga 3 butir telur. Selama 12 hingga 14 hari, sang induk akan mengeraminya dengan sabar. Fakta ilmiah menarik di sini adalah pertumbuhan mereka yang sangat cepat. Hanya dalam waktu 2 minggu setelah menetas, anak burung yang tadinya telanjang dan buta sudah mulai belajar mengepakkan sayap untuk meninggalkan sarang. Tahukah Anda, anak merbah jambul tidak langsung memiliki pipi merah. Saat remaja, pipi mereka berkembang putih keabu-abuan. Bercak merah itu baru akan muncul setelah mereka melewati masa mabung atau ganti bulu pertama. Ini adalah tanda kedewasaan, semacam upacara peralihan menuju usia siap kawin. Di kalangan penggemar burung kicau, suara merbah jambul dikenal memiliki karakter yang tajam, jernih mengkristal dengan irama besetan atau tembakan yang rapat.
Fakta uniknya, layaknya manusia yang memiliki logat bahasa daerah, penelitian ornitologi menunjukkan bahwa burung merbah jambul ternyata memiliki dialek kicauan yang berbeda-beda tergantung dari mana asal wilayah populasinya. Di alam liar, lantunan kicau burung merbah jambul bukan sekedar nyanyian alam biasa, melainkan instrumen vital bagi sang jantan untuk mempertahankan teritori dari rivalnya, sekaligus menjadi rayuan maut untuk memikat betina saat musim kawin tiba. Budaya gantangan atau lomba burung kicau telah mengangkat derajat burung ini menjadi komoditas bernilai tinggi. Dalam perlombaan yang dinilai bukan hanya soal suara, tetapi juga soal gaya. Istilah buka sayap atau gaya bertarung yang gagah menunjukkan kualitas genetik dan mental sang burung. Jika di Thailand merbah jambul adalah sang raja arena, di Indonesia nasibnya sedikit berbeda. Di Indonesia, panggung keagungan burung kicau telah lama dikuasai oleh raksasa-raksasa lokal. Telinga para penghobi di Nusantara lebih menyukai burung dengan tipikal suara tembakan yang keras, bervariasi, dan agresif. Primadona seperti murai batu, kacer, cucak rowo, hingga si mungil pleci memegang tahta tertinggi di arena gantangan nasional. Di tengah persaingan yang ketat ini, irama merbah jambul yang lebih berulang dan monoton sering dianggap kurang menantang untuk arena lomba lokal. Selain itu, di Indonesia burung ini lebih akrab disapa dengan kutilang jambul. Sayangnya, keluarga kutilang biasa sering dianggap sebagai burung perusak oleh para pelatih burung kontes. Suara burung kutilang yang monoton ditakutkan akan ditiru oleh burung juara seperti murai batu atau kacer yang justru akan menurunkan nilai jual mereka. Stigma ini tanpa sengaja ikut menempel pada sang merbah jambul. Faktor terakhir adalah ketersediaan. Karena populasi aslinya di Indonesia sangat terbatas, burung ini harus diimpor dari Malaysia atau Thailand. Biaya impor membuat harganya nanggung, terlalu mahal untuk kelas pemula, namun dianggap kurang bergengsi bagi kelas profesional. Meski begitu, bagi mereka yang memeliharanya, merbah jambul tetaplah sebuah eksotisme, sebuah pilihan anti-mainstream bagi para penikmat estetika yang merindukan harmoni visual dan vokal di halaman rumah. Namun popularitas membawa tantangan. Tekanan perburuan liar di beberapa daerah sempat mengancam populasi mereka. Beruntung sifat mereka yang mudah berkembang biak membuat program penangkaran atau breeding kini semakin marak. Membeli burung hasil tangkaran bukan hanya soal legalitas, tapi soal etika untuk memastikan simfoni mereka di alam liar tidak pernah padam. Sahabat rimba, begitulah perjalanan kita menyingkap pesona dari si cantik bersuara emas, merbah jambul. Dari mahkota gagahnya yang memikat mata, hingga lantunan kicauan kristalnya yang menenangkan jiwa, burung ini benar-benar salah satu mahakarya alam yang patut kita syukuri dan jaga kelestariannya. Semoga keindahan mereka tidak hanya berakhir sebagai penghias sangkar, tetapi juga tetap lestari menyemarakan tajuk-tajuk pohon di alam bebas. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada sahabat rimba yang punya pengalaman unik saat merawat atau menjumpai burung merbah jambul di alam? Jangan ragu untuk membagikan cerita dan tips kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menemani petualangan di Rimba Bulan hari ini. Pastikan kalian sudah menekan tombol like, membagikan video ini ke sesama pecinta burung,
Dan tentu saja subscribe agar kita bisa terus menjelajahi keajaiban fauna Nusantara bersama-sama.